Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Jahal adalah salah seorang tokoh yang cukup disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Dalam sejarah Islam, ia dikenal sebagai sosok yang sangat keras perlawanannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara dilakukan Abu Jahal untuk memusuhi Nabi. Permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW mencapai puncaknya pada saat Perang Badar pada tahun 624 Masehi. Saat itu, Abu Jahal menjadi pemimpin pasukan kafir Quraisy dan menjadi pengobar semangat perang kaum Quraisy. Namun akhirnya dia terbunuh dalam perang ini. Lantas, bagaimanakah detik-detik tewasnya Abu Jahal saat Perang Badar? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, sebelum berangkat ke Badar, terjadi friksi di tubuh pasukan Quraisy. Sebagian pihak melihat urgensi perang ini sudah tidak ada lagi, karena tujuan mereka sebenarnya adalah mengamankan kafilah dagang Abu Sufyan yang saat itu sudah selamat sampai di Mekah. Namun, di pihak lain, Abu Jahal dan pemuka Quraisy yang lain berpendapat bahwa momen tersebut sangat tepat untuk memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Mereka tidak tahan lagi karena merasa dianggap remeh oleh kekuatan kaum muslim yang dulu lemah dan terusir dari mereka. Mereka merasa harga diri mereka telah diinjak-injak oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Melihat perbedaan tersebut, Abu Jahal menggunakan lidahnya yang tajam untuk menyulut semangat juang dan mengobarkan semangat tempur kaum Quraisy. Bahkan, dia tidak segan-segan mengucapkan kata-kata sinis kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah seorang tokoh Quraisy karena berada di pihak yang tidak ingin berangkat perang. Beberapa waktu sebelum berangkat ke Badar, Abu Jahal bersama Uqbah bin Abi Mu'aid sempat menyambangi Umayyah. Abu Jahal datang membawa celak dan pemalitnya, sedangkan Uqbah membawa tempat kemenyannya dan api. Abu Jahal dan Uqbah tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memantik semangat berperang Umayyah dan membuatnya berbalik arah. Setelah menaruh perapian kemenyan itu di hadapan Umayyah, Uqbah berujar meledek, "Abu Ali, pakailah perapian ini karena engkau perempuan." Abu Jahal pun tak mau kalah. Dia juga berkata dengan sinis, "Bercelaklah Abu Ali, karena engkau perempuan." Tersulut dengan ejekan Abu Jahal dan Uqbah, Umayyah pun langsung minta dibelikan unta yang paling baik untuk digunakannya berangkat ke medan perang. Abu Jahal pasti tidak menyangka bahwa keberangkatannya ke medan perang Badar merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Pasukan Quraisy menghadapi kekalahan dan dia tewas dalam perang itu. Sebagai seorang musuh yang terkenal dengan kebenciannya kepada Rasulullah SAW, Abu Jahal menjadi incaran saat perang Badar. Abdurrahman bin Auf berkata betapa semangatnya para sahabat berjuang untuk memberi pelajaran kepada musuh Allah, terutama Abu Jahal, musuh Islam paling nyata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengisahkan, "Aku berada di dalam barisan pasukan yang saat perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku agar tidak diketahui oleh temannya, 'Wahai paman, tunjukkanlah aku Abu Jahal.' Lalu aku berkata, 'Wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan?' Dia menjawab, 'Aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami.' Mendengar hal itu, aku jadi terkesima. Dan setelah itu, yang seorang lagi mengidipkan matanya kepadaku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh temannya itu. Maka tak berapa lama, aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang. Lalu aku berkata, 'Tidakkah kalian berdua melihat? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi.' Takjub dengan kata-kata tersebut, lalu anak muda yang satu lagi memberi isyarat padaku seraya berkata tegas sama seperti apa yang dikatakan saudaranya terlebih dahulu tadi. Maka, sambil menghunus pedang masing-masing, dua anak muda itu segera menyerang Abu Jahal, sampai keduanya berhasil menebas orang kafir tersebut hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, kedua anak muda ini mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. Lantas Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya?" Pertanyaan itu dijawab spontan oleh keduanya.
Aku yang membunuhnya. Beliau bertanya lagi, sudahkah kalian membersihkan pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Beliau kemudian memeriksa pedang kedua anak tersebut, lalu bersabda, kalian berdua yang telah membunuhnya. Lalu, Rasulullah memberikan ghanimah atau harta benda yang melekat di tubuh musuh milik Abu Jahal untuk mereka. Adapun nama dari kedua pemuda tersebut adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awidz bin Afra. Ibnu Ishaq berkata, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh mengatakan, aku mendengar pernyataan orang-orang Quraisy pada saat posisi Abu Jahal sudah seperti layaknya sebatang pohon bercabang-cabang yang sulit dijangkau. Diumpamakan dengan pohon jenis itu lantaran melihat banyaknya tombak dan pedang kaum musyrikin di sekelilingnya yang melindungi jiwanya. Sampai-sampai ketika itu dinyatakan bahwa Abdul Hakam tidak akan bisa disentuh oleh siapapun. Tatkala mendengar hal itu, aku menjadikannya sebagai targetku sehingga aku bertekad untuk tetap mengincarnya. Maka, manakala peluang datang, aku pun menyerangnya. Aku layangkan satu pukulan yang mengenai sekitar kakinya pada pertengahan betisnya. Demi Allah, saat kakinya itu terjatuh, aku hanya bisa menyerupakan seperti biji yang jatuh di bawah penggilingan tatkala ia digiling. Lalu anaknya yang bernama Ikrimah menyabet pundakku. Maka lenganku pun terlepas dan menempel pada kulit sampingku, namun peperangan menjauhkan posisiku darinya. Sungguh, aku telah berperang seharian dengan menyeret lenganku di belakang. Maka, tatkala ia semakin membuatku tersiksa, maka aku menginjakkan kakiku ke atasnya. Kemudian aku menariknya hingga akhirnya berhasil melepaskannya. Kemudian Mu'awidz bin Afra datang menghampiri Abu Jahal lalu menghantamnya dengan pedang hingga benar-benar telak. Lantas membiarkannya sekarat, sementara dia terus berperang lagi hingga gugur. Tatkala perang usai, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Orang-orang pun berpencar untuk mencarinya. Lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang menanti detik akhir ajalnya. Lantas dia menginjak lehernya dengan kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya seraya berkata, apakah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Dia berkata, dengan apa dia telah menghinakanku? Aku tidak merasa terhina mati di tangan kalian. Lalu dia menambahkan, andai saja yang membunuhku bukan seorang pembajak tanah, maksudnya orang Ansor yang pekerjaan mereka bercocok tanah. Kemudian dia bertanya, tolong beritahukan kepadaku siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini? Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud yang ketika itu sudah menempatkan kakinya di leher Abu Jahal, sungguh engkau telah melakukan pendakian yang amat sulit, wahai penggembala kambing di kota Mekah. Dan setelah percakapan di antara keduanya selesai, Ibnu Mas'ud pun memenggal kakinya di leher Abu Jahal. Beliau bersabda, benarkah demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia? Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian bersabda, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan sendiri kelompok orang tersebut. Lalu beliau bersabda lagi, kemarilah dan perlihatkanlah padaku. Lalu kami pun mendekat dan memperlihatkannya kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Sahabat Muslim, demikianlah detik-detik tewasnya Abu Jahal dalam perang Badar. Akibat dari permusuhannya kepada Rasulullah SAW, Abu Jahal mendapat azab yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk azab tersebut adalah kepalanya dipukuli oleh malaikat hingga dia terperosok ke dalam tanah. Penderitaannya itu dialaminya terus-menerus hingga hari kiamat tiba. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.